Pernah nggak bayangin turnamen sepak bola Asia Tenggara punya bobot yang sama resminya dengan Piala Asia atau bahkan Piala Dunia di mata FIFA? Selama ini kita kenal Piala AFF hanya sebagai turnamen gengsi tinggi antar negara ASEAN. Tapi ada satu kabar besar yang bikin peta sepak bola kawasan ini berubah total. Hadirnya FIFA ASEAN Cup. Apa sebenarnya turnamen ini? Bedanya apa dengan AFF Cup biasa? Dan kenapa ini bisa jadi kabar sangat penting buat timnas Indonesia? Selama bertahun-tahun, ajang seperti Piala AFF selalu berdiri di area abu-abu. Di satu sisi, turnamen ini sangat populer di Asia Tenggara dengan jutaan pasang mata yang menonton. Tapi di sisi lain, turnamen ini tidak masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday. Akibatnya apa? Konflik abadi antara tim nasional dan klub. Klub berhak menolak melepas pemain karena turnamen tersebut dianggap tidak wajib menurut regulasi FIFA. Akhirnya, banyak negara, termasuk Indonesia, harus tampil dengan skuad seadanya atau pemain lapis kedua. Dengan menggandeng federasi regional dan menyematkan nama serta standar FIFA di dalamnya, turnamen di Asia Tenggara kini secara resmi masuk ke dalam ekosistem global FIFA. Dan pada gelaran perdana ini, Indonesia dipercayai untuk menjadi salah satu tuan rumahnya. Banyak yang bertanya, apa bedanya kompetisi ini dengan Piala AFF? Bedanya sangat krusial. Piala AFF selama ini berada di luar kalender resmi FIFA Matchday penuh, sehingga klub luar negeri sering menolak melepas pemainnya. FIFA ASEAN Cup dirancang masuk dalam kalender resmi, yang artinya setiap kemenangan berdampak langsung pada kalkulasi poin peringkat FIFA secara signifikan. Kedua, karena masuk di bawah naungan resmi FIFA, klub domestik maupun abroad secara regulasi wajib melepas pemain mereka ke tim nasional. Tidak ada lagi drama klub menahan pemain. Ketiga, keterlibatan FIFA membawa standar penyelenggaraan kelas dunia, termasuk kepastian implementasi VAR di seluruh pertandingan dan kualitas pengawasan wasit internasional. Dengan target pelaksanaan di Matchday Week FIFA pada akhir bulan September sampai dengan awal Oktober ini, turnamen ini memiliki format yang memungkinkan setiap timnya bertanding dengan maksimal hanya sampai 4 kali. Turnamen ini rencananya memiliki struktur 2 divisi berjenjang dengan total 14 tim peserta, termasuk tim-tim undangan di luar kawasan ASEAN seperti Bangladesh, Hong Kong, dan Pakistan. 2 divisi tersebut yakni Premier Division dan Challenge Division. Premier Division diikuti 8 tim yang dibagi ke dalam 2 grup, di mana Indonesia dipercayai menjadi tuan rumah utama. Grup A berisikan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Lalu pada grup B berisikan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Lalu pada Challenge Division, di mana divisi ini diikuti 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup. Hong Kong yang merupakan tim undangan dipercayai juga untuk menjadi tuan rumah di divisi ini. Grup A berisikan Hong Kong, Myanmar, dan Brunei. Sedangkan pada grup B berisikan Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Lantas bagaimana format turnamen edisi perdana ini? Setiap tim bermain 1 kali melawan tim lain di grupnya, atau yang biasa disebut sistem round robin. Hanya saja, turnamen ini tidak menghadirkan semifinal. Juara dari masing-masing grup di setiap divisi langsung melaju ke babak final divisi atau divisional final untuk memperebutkan gelar juara divisi utama. Tidak berhenti sampai di situ. Selain masing-masing juara grup, tim yang finish di peringkat 2, 3, dan 4 juga akan diadu dengan tim dari grup sebelah dengan posisi yang sama. 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, dan 4 ketemu 4. Menurut Wikipedia, laga-laga tersebut untuk mencari peringkat akhir overall di turnamen tersebut di setiap divisinya. Belum disebutkan secara gamblang apakah ada sistem promosi dan degradasi seperti contohnya pada UEFA Nations League, tapi kemungkinan besar turnamen ini memakai sistem tersebut. Total hadiah diperkirakan mencapai $4 juta Amerika Serikat, di mana untuk juara Premier Division diperkirakan mendapatkan $1 juta Amerika Serikat, sedangkan untuk juara Challenge Division diperkirakan mendapatkan $300.000 Amerika Serikat. Match fee untuk keikutsertaan setiap tim saja diperkirakan mencapai sekitar $125.000 Amerika Serikat. Angka yang fantastis, bukan? Namun, di balik gemerlap status resmi dan janji manis peringkat kualitas, FIFA ASEAN Cup tidak lahir tanpa kontroversi.
Gelombang kritik tajam langsung mengarah pada FIFA selaku pemangku kebijakan dan penyelenggara. Banyak pengamat dan analis sepak bola mengkritik bahwa langkah FIFA turun ke kawasan Asia Tenggara murni didorong oleh motif finansial. Asia Tenggara adalah salah satu pasar sepak bola dengan fanbase paling fanatik, angka keterlibatan media sosial tertinggi, dan jumlah penonton terbanyak di dunia. Dengan mengambil alih hak pengelolaan turnamen di kawasan ini, FIFA dinilai sedang membuka keran pendapatan baru dari sektor hak siar, sponsor global, dan industri tiketing bernilai jutaan dolar. Hal yang paling memicu kerutan dahi para penggemar adalah keputusan FIFA untuk mengikutsertakan negara-negara yang secara geografis maupun kultur sepak bola sama sekali bukan bagian dari kawasan ASEAN, seperti Bangladesh, Hong Kong, hingga Pakistan. Kebijakan ini dinilai merusak esensi identitas regionalisme ASEAN itu sendiri. Mengapa negara-negara Asia Selatan dan Asia Timur ini diselipkan? Dugaan kuat mengarah pada upaya FIFA untuk mengkawinkan pasar penonton Asia Tenggara dengan pemirsa padat penduduk di Asia Selatan dan Asia Timur demi mendongkrak nilai komersial hak siar. Namun, FIFA ASEAN Cup menjadi angin segar bagi transformasi timnas Indonesia. Karena regulasi wajib FIFA memastikan klub Eropa melepas pilar utama abroad tanpa hambatan, memungkinkan Garuda tampil dengan kekuatan 100%. Pada akhirnya, FIFA ASEAN Cup hadir layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi, ini adalah peluang emas bagi timnas Indonesia untuk membuktikan dominasinya dengan skuad terbaik dan memanen poin penting di papan peringkat dunia. Namun di sisi lain, ini menjadi pengingat nyata bahwa di era sepak bola modern, komersialisasi seringkali menjadi kemudi utama di balik setiap keputusan besar. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!